Masalah kemursidan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Bagi siapa? Tentunya bagi orang yang belum menemukan pengganti ataupun penerus kemursidan Aba Anom. Sampai kapanpun tidak akan menemukan mursyid pelanjut Aba Anom. Jika cara yang digunakan untuk melakukan ikhtiar dalam mencari mursyid penerus Aba Anom itu dilakukan dengan cara ijma ataupun kesepakatan, karena hal tersebut tidak berdasar pada pengalaman ketika Aba Sepuh dan Aba Anom diangkat menjadi mursyid, karena mursyid itu bukanlah sosok pemimpin hasil survei ataupun kesepakatan dari kelompok-kelompok orang, baik itu wakil talkin ataupun murid, namun siapapun orangnya baik kiai ataupun santri ataupun masyarakat biasa, ataupun siapapun itu, akan menemukan sosok wali mursyid jika orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan menemukan wali mursyid. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan siapapun murid, yang tidak menemukan mursyid pelanjut dalam thariqahnya, namun dia masih mengamalkan amaliyah zikir thariqah tersebut, maka ketentuannya ialah dia tetap mendapatkan pahala dengan zikir tersebut, namun dia kembali kepada makam umum, karena perpisahannya dengan mursyid selanjutnya. Sebagian murid Aba Anom ada yang datang kepada Aba Aos atas dasar pengalaman dan petunjuk secara ruhaniyah, dan mereka meyakini akan kewalian dan kemursidan Aba Aos sebagai penerus Aba Anom. Ikhwan yang meyakini Aba Aos sebagai pelanjut Aba Anom, mereka tidaklah datang kepada Aba Aos berdasarkan hasil pemikiran otak mereka, ataupun keinginan nafsu mereka, namun dengan bukti spiritual, dengan bukti perjalanan rohani mereka. Secara rohani hati mereka dibimbing untuk menemukan siapa penerus Aba Anom dan ternyata jawabannya adalah Aba Aos. Itulah bentuk petunjuk dari Allah. Masing-masing murid, mereka memiliki argumentasi ataupun bukti secara rohani masing-masing, dalam pengalaman spiritual kerohaniannya bahwa Aba Aos adalah penerus Aba Anom. Namun hal tersebut tidak bisa diterima dan tidak bisa diyakini oleh orang yang tidak mendapatkan petunjuk, bahkan mereka membenci kepada tindakan sebagian murid Aba Anom, yang datang kepada Aba Aos, maka bagaimanakah akan bisa diprovokasi? Murid Aba Aos yang telah mendapatkan petunjuk secara ruhani akan kemursyidaan Aba Aos, dan merasakan dengan hatinya akan tarbiyah Aba Aos pada perjalanan spiritual murid tersebut, bahkan menyaksikan dan merasakan akan karomah-karomah Aba Aos, maka tidak bisa dibantahkan dan digoyahkan dengan adanya ijma wakil talkin yang memutuskan Aba Aos bukanlah mursyid TKN pelanjut Aba Anom. Pada mulanya, murid Aba Anom ada yang mengatakan, bahwa Aba Anom belum ada penggantinya karena usia Aba Anom belum genap 100 tahun ketika beliau meninggal, karena mereka meyakini bahwa usia kemursyidaan sampai dengan adanya pengganti baru, harus sudah mencapai 100 tahun, namun nyatanya sampai saat ini, dari semenjak Aba Anom wafat sampai sekarang, kekhalifahan Aba Anom sudah lebih dari 100 tahun, dan mereka masih juga belum menemukan penerus Aba Anom. Bahkan ada juga yang berdalil bahwa kewalian ataupun kemursyidaan dalam suatu ajaran thariqah bisa saja pindah keberadaan gurunya dalam ajaran lain sebagaimana yang dikatakan Buya Arazi. Otomatis jika ini terjadi, Pondok Pesantren Suryalaya akan mengalami nasib yang sama, sebagaimana sejarah yang telah terukir di Kalisapu Cirebon, dikarenakan para murid Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, tidak mengakui akan kemursidan Abah Sepuh sebagai pelanjut Syekh Tolhah, sehingga Kalisapu yang menjadi sentral Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah pada saat itu padam, dan mati sampai sekarang. Tentunya dalam masalah ini, yang harus bertanggung jawab adalah para wakil talkin yang ikut menandatangani ijma kesepakatan yang menyatakan bahwa Aba Aos bukanlah penerus Aba Anom. Jika ini tetap berlangsung, konsekuensinya adalah terhapusnya ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya, karena keberadaan Thariqah itu akan tetap lestari apabila terjadi bai'ah ataupun talkin, dan jika semua wakil talkin Aba Anom yang melakukan ijma itu semuanya telah meninggal, kepada siapakah orang yang ingin belajar zikir bisa dibayat? Tentunya jawabannya tidak bisa, karena mursyidnya telah wafat, dan wakil talkin pun sudah wafat semua. Wallahu a'lam.